Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengenang kembali lagi peristiwa reformasi. Jadi 31 Oktober 1517 di Wittenberg di Jerman itu Martin Luther menulis surat kepada Uskup Mainz dan Uskup Magdeburg menyertakan dalil-dalilnya akibat daripada sebuah surat indulgensia yang dijalankan oleh Uskup Tetzel di sana, dan pada waktu itu juga ada sebuah dogma yang dianut bahwa iman dan perbuatan baik bisa menyelamatkan seseorang atau fides veritate formata. Nah, ini dibantah dengan tegas oleh Martin Luther dengan memakukan 95 dalilnya di pintu gerbang Wittenberg. Nah, teman-teman, saya ingin melihat sebuah catatan yang baik sekali dari Martin Luther. Dalil yang pertama itu sungguh luar biasa sekali bagi saya. Saya dari 95 hanya ada beberapa dalil yang ingin saya kutip yang memang relevansinya sangat begitu nyata, relevansinya begitu keras dengan situasi dan konteks kehidupan kekristenan kini dan nanti. Saya nggak tahu di masa-masa futuris ke depan apakah kekristenan ini masih mempertahankan ciri reformasi dan berpatokan kepada sola scriptura dan juga kepada 95 dalil yang dikerjakan oleh Martin Luther di bawah iluminasi dan ilham Roh Kudus. Nah, yang pertama, Martin Luther memulai dengan meletakkan pertobatan sebagai dasar reformasi yang pertama. Jadi Martin Luther berkata, Dominus et Magister Noster Iesus Christus dicendo penitentiam agite etc. Omnem vitam fidelium penitentiam esse voit. Nah, pernyataan Martin Luther ini bisa kita lihat dalam dua ayat. Yang pertama di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama, kedua, kemudian Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Intinya di situ adalah bahwa repent because the kingdom of God is near. Bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi ini penting sekali di umur reformasi yang besok 31 Oktober berumur 505 tahun. Apakah pesan pertobatan masih menjadi sebuah relevansi pada gereja masa kini? Pertanyaan ini tentu bisa dijawab dengan berbagai alasan, dengan berbagai persepsi. Banyak orang punya diksi dan punya narasi, tetapi bagi saya pribadi bahwa Yesus memulai pelayanannya dengan sebuah statement, dengan sebuah proklamasi yang paling penting bagi umat manusia adalah repent, adalah bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan pesan pertobatan ini menjadi sebuah landasan kehidupan Kristen sebelum seseorang masuk kepada purification dan sanctification daripada kehidupan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Ini penting sekali, dia harus mengalami pertobatan. Tuhan dan guru kita Yesus Kristus ketika ia mengucapkan bertobatlah dan seterusnya menyatakan bahwa seluruh hidup orang percaya harus diwarnai dengan pertobatan. Ini adalah poin pertama dari 95 dalil yang dipakukan oleh Martin Luther di pintu gerbang Wittenberg setelah dia menulis surat kepada Uskup Mainz dan Uskup Magdeburg di Jerman. Suratnya dicetak dengan cepat dalam sekian minggu dalam bahasa Latin, bahasa Jerman, Inggris, tersebar dengan cepat dan memicu reformasi yang luar biasa di bawah illumination under the Holy Spirit. Itu pertobatan diletakkan sebagai the first point, sebagai the foundation of the Christianity adalah seseorang bertobat. Dominus et Magister Noster Iesus Christus
discendo penitentiam agite etc. Omnem vitam fidelium penitentiam esse void. Ini penting sekali. Karena itu sederap dengan pernyataan Roma 3:23 bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dijawab bahwa upah dosa adalah maut, dijawab juga dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya ordo salutis bagi orang Kristen. Ini yang penting sekali. Jadi bukan perbuatan iman dan amal baik, perbuatan itu menyelamatkan seseorang. Ini menjadi sebuah landasan bagaimana gereja Protestan lahir. Jadi Protestan lahir itu 31 Oktober 1517 ketika Martin Luther menentang surat Indulgensia dogma yang disebarkan oleh seorang uskup Tetzel. Dia membuat dalil-dalilnya under the Holy Spirit, menulis catatan dan kemudian mengirim kepada uskup Mainz dan uskup Magdeburg dan membakukan 95 dalil. Puji Tuhan, salam reformata, dalil yang pertama dipakukan adalah pertobatan. Ini sangat penting sekali, pesan pertobatan. Apakah masih relevansi dengan hari ini? Bagi saya pribadi, relevansinya masih kuat. Sebab dasar kekristenan, permulaan pengajaran Tuhan Yesus dimulai dengan sebuah proklamasi bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Percaya bahwa setiap orang harus bertobat untuk dapat diselamatkan. Saya ingin membaca yang kedua. Saya ingin melihat dalam situasi hari ini, dalam situasi kekristenan, ada satu dekade, kita melihat bahwa pesan-pesan repent, pesan-pesan pertobatan itu jauh sekali dari atas mimbar. Tetapi oknum-oknum hamba Tuhan lebih cenderung untuk mengumandangkan pesan-pesan pie in heaven after you die. Kue pie di surga setelah mati, memberikan racun dengan gula-gula. Jadi menyambut hari reformasi yang ke-505, 31 Oktober besok 2022 yang berumur 500 tahun. Saya mengajak kita, mengingatkan kita untuk kembali lagi merenungkan first point dari 95 tesis yang ditulis oleh Martin Luther yang dipakukan di pintu gerbang Wittenberg, dan juga kepada surat yang ditulis kepada uskup Mainz dan uskup Magdeburg menjadi awal reformasi, di mana Martin Luther berdiri dan menolak sebuah dogmatika pada waktu itu bahwa iman dan perbuatan baik juga menyelamatkan. Sudah jelas bahwa di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, manusia dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus, tidak pernah ada dengan perbuatan baik. Alkitab berkata manusia dibenarkan oleh iman bukan dengan usaha sia-sia oleh perbuatan manusia. Itu jawabannya. Dan Martin Luther memulai kekristenan dengan sebuah pernyataan yang mutlak yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kemudian ada relasinya dengan Matius pasal yang keempat ayat 17. Repent because the kingdom of God is near. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi pertobatan itu menghasilkan keselamatan, pertobatan itu menghasilkan berkat, pertobatan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Martin Luther memulai pernyataan yang hebat itu dengan meletakkan dasar pertobatan. Apa yang dilakukan oleh uskup Tetzel sehingga mengakibatkan Martin Luther menulis hal ini? Itulah arti dari Protestan. Jadi Protestan itu bukan artinya kita protes, tidak. Banyak orang punya pengertian yang keliru tentang Protestan. Apa itu Protestan? Sebagai orang Protestan, saya sebagai orang Protestan yang beraliran Pentakosta, maka saya harus paham Protestan. Protestan itu bukan berarti kita stand dan kita protes, enggak. Protestan itu artinya pro-testamen. Jadi orang Protestan harus paham ini. Protestan artinya pro-testamen, artinya kembali kepada kitab suci. Itulah sebabnya kita mengenal sola scriptura. Sebab dogmatika yang dianut pada waktu itu ketika Rahib Tetzel mengutip uang untuk membangun Saint Peter di Vatikan sana adalah supaya
apa bahwa iman dengan perbuatan baik amal itu menyelamatkan. Nah, iman dan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Sudah dijawab oleh Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 bahwa setiap kita diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena perbuatan baik kita, oleh amal baik kita. Nah, ini yang dijelaskan, sehingga mari kita merenung kembali lagi, apakah pertobatan masih relevan pada hari ini? Ya, pertobatan masih relevan sampai hari ini dan menjadi foundation of our Christianity, menjadi dasar dari kekristenan kita. Karena itu ketika seseorang bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan. Seseorang bertobat yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dia dibawa dan mengalami pembaharuan, mengalami restorasi. Sehingga ketika dia bertobat, itu menjadi sebuah langkah awal. The first point began untuk mengalami sanctification dan purification. Itulah sebabnya the declaration of the Christ Jesus, ketika dia menginjil, dia berkata, repent because the kingdom of God is near. Itu adalah poin pertama dari dalil Martin Luther di pintu gerbang Wittenberg, yaitu bahwa pertobatan menjadi poin yang pertama. Dominus et magister noster Yesus Christus discendo et penitentiam agite etc. Omnen vitem fidelium penitentiam esse void. Ini penting sekali. Saya langsung saja kepada poin yang terakhir. Poin yang ke-93 ini sangat penting sekali di dalam mengenang kembali lagi hari reformasi yang ke-505 yang akan jatuh pada besok hari. Saya selalu teringat di kampung saya ada sebuah catatan literasi dan catatan sejarah. Kampung saya di kota Ambon, negeri Alang, ada dalam literasi sejarah dan ingatan orang tua, tetapi pada hari ini sudah mulai bergeser. Orang-orang di kampung saya pada tanggal 31 Oktober itu mereka merayakan hari Martin Luther, merayakan hari reformasi. Mereka kumpul ke ladi, bawa ikan, bawa daging, bawa makanan sayur. Mereka mengucap syukur dan makan bersama-sama merayakan hari Martin Luther, hari reformasi 31 Oktober. Mereka merayakan hal tersebut. Jadi ada sebuah literasi sejarah yang di kampung saya yang merayakan Martin Luther, dan ada dalam sebuah catatan yang ditulis oleh Bapak Yosef Sohilait di dalam grup Maluta, dan saya simpan itu sebagai sebuah sumber historitas literasi yang akan dipegang untuk anak cucu dari Maluku. Nah, poin yang ketiga dia berkata, yang saya ambil poin-poin yang penting karena saya melihat ada keterkaitan dengan kekristenan masa kini nanti dan akan datang berkaitan dengan kehidupan Kristen, pelayanan Kristen, dogmatika Kristen. Dan saya melihat ada pergeseran di mana khotbah-khotbah yang menekankan pertobatan, sanctification, kekudusan itu tidak lagi, jarang sekali dikumandangkan, disampaikan. Tetapi khotbah-khotbah yang membuat orang senang secara psikologi, orang tertawa, khotbah-khotbah persembahan, buah sulung, perpuluhan, itu yang digandrungi dan itu yang direcoki dalam otak jemaat. Saya ingin membaca saja pasal pernyataan yang ke-93 dari Bapak Reformasi Martin Luther. Dia 93, dia berkata, bene agan omnes ili propete qui discum populo Christi crus et non et crus. Jadi yang ke-93 ini artinya adalah bahwa diberkatilah semua nabi yang berkata kepada umat Kristus, salib, 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 dan tidak ada salib. Jadi ini begitu penting. Martin Luther menekankan kepada para pengkhotbah di dalam 95 dalil pada pasal yang ketulis poin yang ke-93 bahwa diberkatilah setiap nabi, setiap pendeta, setiap hamba Tuhan yang memberitakan pesan salib. Sebab Injil itu cuma 3. Yesus lahir datang untuk kita karena kita orang berdosa. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus, dan dia mati dan dia menebus kita dan dia akan datang. Itu pesan Injil. Pesan Injil, tidak ada yang lain. Karena itu kita harus kembali kepada Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Yang berikut dia berkata bahwa
pasal yang ke-90, poin yang ke-94, exhortandi sun Christiani ut caput sum Christum sum per penas mortes infermos geoseguis student. Nah, ini penting sekali. Orang-orang Kristen harus dinasihati untuk setia mengikuti Kristus sang kepala mereka melalui penderitaan kematian. Nah, ini penting sekali. Tadi di live streaming saya di TikTok, saya mengingatkan adik-adik saya, bahkan rekan-rekan saya khusus saya tadi di TikTok berbicara tentang Papua. Orang Papua dan orang Ambon harus ingat, Maluku harus ingat, ada Injil pertama masuk di Maluku dibawa oleh Yosef Kam, Rasul Maluku. Karena itu budaya, fondasi kehidupan warga Maluku harusnya dan pemerintahan hari ini bersandar kepada Injil yang menjadi salah satu fondasi. Di Papua, tanggal 5 Februari 1855, Otto dan Heschel mendarat di Mansinam dan Injil merubah wajah Papua. Kita mengenal istilah tiga tungku, pemerintah, gereja, adat. Lalu ada seorang yang bernama Isaac Samuel Kitchener meletakkan peradaban Papua sebagai sebuah doa sulung. Nah, ini yang harus diingat. Hari ini Martin Luther mengingatkan kita supaya kita terus ingat akan semangat reformasi. Jadi Protestan itu artinya protestamen, kembali kepada Alkitab sebagai sola scriptura, solus Christus, tidak boleh ada yang lain. Karena itu Alkitab mengajar kita bahwa hanya Injil, hanya firman Tuhan. Back to the Bible, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, memperbaiki kelakuan dan menyatakan dosa. Itu yang Alkitab katakan, pasagrafe theopenitos kai ovelimos pros didaskalian pros eparnotosin ten iodio kaiosuni. Jadi ini penting sekali, semangat reformasi, karena ketika orang itu bertobat maka ada pemulihan. Dia datang, dia minta ampun sama Tuhan dan menyadari dosa-dosanya, maka ada pemulihan yang terjadi. Tidak ada pemulihan yang dikerjakan tanpa melalui pertobatan. Itu artinya Martin Luther meletakkan pertobatan sebagai poin yang pertama dari semangat reformasi. Karena itu gereja Protestan menekankan pertobatan, bertobat. Waktu saya kecil, saya pernah ingat bagaimana gereja di kampung saya itu melakukan doa massal. Karena ada kejadian di negeri khusus sehingga para pendeta itu mengumumkan supaya warga Protestan itu berdoa karena ada kejadian yang di kampung kita sebut CPCP. CPCP itu orang mati, nggak berhenti selama bulan-bulan itu. Jadi setiap hari ada orang mati di sini. Ada tempat ini 2, 3, ada di dusun ini 2, 1, dan itu seperti kutuk di negeri. Dan disuruh untuk berdoa dan bertobat, berpuasa. Bapak pendeta memakai baju toga mengajak umat berdoa. Kutuk itu berhenti. Karena ini penting sekali. Pertobatan sangat penting dan orang Kristen harus dinasihati untuk mengikuti Yesus sang kepala mereka melalui penderitaan. Karena itu di dalam prosesi katekesasi, katakumen anak-anak yang akan berjanji iman mereka untuk mengiring dan mengikuti Yesus seumur hidup mereka. Walaupun susah, menderita, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kamu pakai logat Ambon yang kental, kamu ikut Tuhan Allah, mau susah, mau menderita, mau muntah kecap, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kamu mau mati, mau menderita, mau apapun, jangan sekali menyangkal Tuhan Yesus. Sebab kalau kamu menyangkal Tuhan Yesus, itu neraka. Kamu menyangkal Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka di hadapan Bapa kamu akan disangkal. Dan lagu yang saya selalu nyanyikan setiap kali perjamuan itu cuma satu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun beta susah menderita dalam dunia, beta mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
Mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Jadi khotbah-khotbah hari ini harus menurut Martin Luther di hari Protestan, hari Reformasi, poin yang ke-94, bahwa orang Kristen perlu diajar, perlu dinasihati untuk mengikuti Tuhan Yesus dan teladan Tuhan Yesus melalui proses penderitaan. Jadi kalau orang Kristen tidak menderita, orang Kristen tidak belajar untuk diproses, dia belum untuk ikut Yesus. Karena itu ketika orang Kristen dianiaya, itu adalah bagian dari hidup. Karena kekristenan itu identik dengan darah, pedang, dan air mata. Alkitab dalam Roma berkata, pedang, darah, ketelanjangan, maut, kelaparan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kekristenan akan bertumbuh dalam masa-masa aniaya, dalam masa-masa yang sulit. Kekristenan tidak akan bertumbuh ketika semuanya aman. Kekristenan justru bertumbuh dalam keadaan yang sulit. Tapi kita berdoa supaya di dalam keadaan yang sulit itulah kita bisa menemukan perjumpaan dengan Tuhan dan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hal yang paling manis dalam hidup adalah ketika seseorang dalam saat-saat sulit dia berjuang dan mengalami pertolongan Tuhan. Itu sesuatu yang hebat. Yang berikut, poin yang terakhir dari 95 dalil Protestamen atau Protestan. Jadi Protestan itu artinya Protestamen, kembali kepada Alkitab. Exic magis per multas tribolatines intrare celum guam per securitatem passis confidant. Nah, artinya adalah bahwa dan dengan demikian yakin untuk memasuki surga melalui penganiayaan, bukannya melalui damai sejahtera yang palsu. Jadi para pendeta, oknum pendeta yang mengkhotbahkan surga yang palsu, damai sejahtera yang palsu, jangan pernah diikutin. Justru pendeta yang mengarahkan kita kepada kehidupan kekal, yang dia dengan keras, dengan tegas mendidik, mendisiplinkan umatnya yang tidak tertib rohani kepada kebenaran. Ketika orang-orang sudah tidak lagi mengindahkan kebenaran, menolak kebenaran, maka di situ dia tidak dapat dididik dengan baik. Nah, karena itu dari 95 dalil poin yang kelima, kita merayakan besok hari Protestan, hari Protestamen, hari Martin Luther, dengan poin yang terakhir, dengan demikian yakin untuk memasuki surga melalui aniaya, bukan melalui damai sejahtera yang palsu. Belajarlah untuk mendengar khotbah-khotbah yang tajam, yang mematikan manusia daging kita. Sehingga dengan demikian kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang terus mereformasi diri. Hari ini kekristenan khususnya Protestan berumur 505 tahun. Pertanyaannya, apa kita sudah mereformasi diri kita? Mereformasi sikap kita, baik suami kepada istri, reformasi sikap kita, bapak kepada anak-anak, istri kepada suami, suami kepada istri, mertua, keluarga, dan lain sebagainya. Karena Protestan itu juga berkaitan Protestamen, mereformasi kehidupan Kristen kita untuk terus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah, yang hidup di dalam pertobatan. Finally, akhirnya selamat merayakan hari Martin Luther, hari Protestan yang artinya Protestamen, back to the Bible. Kita berjuang mengingat kembali lagi apa yang Martin Luther lakukan untuk mereformasi diri kita menjadi orang-orang Kristen yang senantiasa hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Akhirnya coram soli Deo glory, coram Deo ut omnes unum sin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.